Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Para hadirin, masyarul muslimin, para talabatul ilm, para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sempat vakum beberapa waktu, terhenti beberapa saat karena ada uzur syar'i. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan Allah melanjutkan materi kita. Dan insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas tentang fikih kurban. Masalah apa? Fikih kurban. Karena sebentar lagi kita akan memasuki hari raya kurban ya. Jadi sangat cocok kalau kita langsung loncat ke bab ini. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu baru beramal. Jadi kita ada beberapa kemungkinan kalau bukan kita yang berkurban, kita yang diberi kelebihan harta untuk berkurban. Kalau tidak apa? Kayak kita yang dikurbankan, mau dikurbankan antum disembelih pada hari raya antum. Kalau tidak, antum akan ditanya nanti oleh keluarga antum, ini boleh tidak dipakai sebagai hewan kurban? Kambing yang putus telinganya misalnya sebelah, boleh apa tidak? Antum yang buru-buru bilang tidak. Kalau ditanya apa dalilnya? Nah, langsung bingung tak? Nah, makanya ilmu dulu supaya antum nanti pulang pas libur tidak bingung. Berhubungan tidak ada madu, tidak ada apa-apa ini, kita langsung tancap gas ya. Nah, tidak ada apa-apa ini, bersih ini meja sekarang. Jadi kita langsung tancap gas. Baiklah, kita baca dulu hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama kita berkaitan seputar kurban. Baik, pertama hadisnya adalah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat fataltu qalaida budni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biyadai thumma ash'araha wa qalladaha thumma ba'atha biha ila al-baiti wa aqama bil madinati fama haruma alaihi syai' kana lahu hillan. Hadis Aisyah ini bercerita tentang dalil salah satu di antara mazhabnya para ulama, bolehnya orang yang berkurban itu memotong kuku, mencukur rambut. Hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan fama haruma alaihi syai', tidak diharamkan apapun baginya, kana lahu hillan, yang dulunya diperbolehkan. Jadi memang ada dua pendapat di kalangan para ulama kita bagi orang yang hendak berkurban. Pendapat pertama mengatakan pas dia masuk awal bulan Zulhijjah sampai dia berkurban, dia tidak boleh apa? Potong kuku, tidak boleh potong rambut atau cukur rambut. Itu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan halal, boleh. Ini dalilnya dari Aisyah bahwasanya beliau berkata, saat telah mengikat hewan tunggangan kurban Rasulullah SAW dengan tangan saya sendiri, kemudian mengikatnya dan mengirimnya ke Ka'bah. Dan Nabi waktu itu tinggal di Madinah, jadi yang dikirim cuma binatang kurbannya saja. Fama haruma alaihi syai'u kana lahu hillan. Ini inti syahidnya. Maka Nabi tidak mengharamkan apapun atas dirinya yang tadinya dihalalkan. Artinya tidak dilarang apapun, tidak dilarang potong kuku dan sebagainya. Nanti kita bicara masalah ini insyaallah lebih detailnya.
Kemudian hadis yang kedua, an Ali bin Abi Thalib anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an yakuma ala budnih wa amarahu an yaqsima budnahu kullaha luhumaha wa juludaha wa jilalaha fil masakin wa la yu'tiya fi hizariha fi jizaratiha minha syai'an. Ya, hadis ini, hadis Ali bercerita tentang bahwa seluruh bagian tubuh kurban itu adalah untuk dikurbankan, tidak boleh dijadikan upah atau bayaran bagi tukang jagalnya. Ya, banyak orang ya menjadikan kulit misalnya sebagai upah, itu tidak boleh. Bahkan nanti akan datang hadis ancaman keras bahwa tidak ada kurban bagi orang yang menjadikan kulitnya sebagai upah. Jadi semua binatang kurban itu untuk Allah, tidak boleh dijadikan upah untuk diperjualbelikan. Kalau seandainya dia menggunakan jasa tukang jagal untuk membersihkan, mensamak namanya kulitnya tersebut, maka dia bayar dengan uang tersendiri, diupah, digaji dia di luar ya bagian dari tubuh hewan kurban tersebut. Ini anak kasih gambaran umum aja dulu, nanti kita akan rinci fikihnya insyaallah. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Zubair qala sami'tu Jabir bin Abdullah yus'al an rukubil hadi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul irkabha bil ma'ruf idza uljita ilaiha hatta tajid zahran. Hukum mengendarai hewan kurban, bolehkah kita memakainya sebagai hewan tunggangan? Jawabannya boleh selama tidak didapat hewan tunggangan selain itu. Kalau dapat, afdolnya jangan dipakai untuk tunggangan, karena ini kurban betul-betul murni ibadah semuanya untuk Allah. Sampai untuk kepentingan pribadi ditunggangi saja tidak boleh. Tapi kalau memang iza uljita ilaiha, kalau memang diperlukan dan tidak ada tunggangan lain, maka diperbolehkan. Kita lanjut. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Dhu'aiban Aba Qubaisah haddathahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yab'atsu ma'ahu bil budan thumma yaqul in 'atiba minha syai' fa khashita 'alaihi mautan fanharha thumma kmisna' laha fi damiha thumma trib bihi safhataha wa la tat'amha anta wa la ahad min ahli rufqati. Ini masalah tata cara ya, tata cara kurban ya, insyaallah akan datang rinciannya juga. Wa an Aisyah qalat ahdan Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan ghanaman. Nabi pernah berkurban suatu ketika dengan ghanam. Apa artinya ghanam? Kambing. Dan kita akan juga akan rinci nanti binatang apa saja yang boleh dikurbankan. Boleh kurbankan ayam 100 ekor misalnya, lebih mahal daripada kambing itu harganya itu. Boleh apa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Kuda, kuda boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Nah sama aja spesiesnya dengan kayak binatang kaki 4 juga. Kenapa tidak boleh? Baiklah, nanti kita akan jawab insyaallah. Antum hadirkan itu di pertanyaan antum supaya nanti pas waktunya langsung hadir jawabannya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuhra bi Dzul Hulaifah. Nah, ini terurang hadisnya. Ini An Jabir qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqar an sab'ah. Ini hadis Jabir bahwasanya pernah Nabi berkurban dengan seekor onta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Nah, walaupun dalam riwayat lain kita akan temukan bahwa satu ekor onta itu boleh berapa? 10 orang. Baik. Ini hadis berikutnya berkaitan dengan waktunya. An Jundub bin Sufyan qala syahidtu al-adha yani Idul Adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu bin nas nadhara ila ghanamin qad dhubihat
ya, dari Jundub bin Sufyan berkata, saya hadir sholat Idul Adha bersama Nabi, dan tatkala selesai sholat beliau melihat ada seekor kambing yang sudah disembelih. Faqala man dzabaha qabla shalah falyazbah syatan makanaha. Siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat, maka hendaklah dia ganti dengan seekor kambing. Wa man lam yakun dzabaha falyazbah ala ismillah. Dan siapa yang belum menyembelih, maka dia menyembelih dengan nama Allah. Artinya apa? Siapa yang menyembelih sebelum waktunya, maka dia tidak dianggap sebagai apa? Kurban, tapi dianggap sebagai sembelihan biasa. Itu maksudnya. Wa an Jabir qala shalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri bil Madinati fataqaddama rijalun fanaharu wa dhannu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad nahar. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana nahara qablahu an yu'ida bi naharin akhar wa la yanharu hatta yanhara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama aja. Bahwasanya ada orang mengira Nabi sudah menyembelih, ternyata Nabi belum menyembelih. Akhirnya dia sembelih kurbannya, dan Nabi pun memerintah dia untuk menyembelih ulang ya binatang lainnya. Dianggap itu bukan sembelihan kurban, tapi sembelihan biasa. Ini berkaitan dengan usia hewan yang boleh dikurbankan, berapa usia minimalnya. Wa anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tazbahu illa musinnatan illa an yu'sar alaikum fatazbahu jaza'an min ad-dha'n. Musinnah itu minimal 2 tahun. Nanti kita akan bahas urutan kalau kambing berapa minimal, atau domba berapa minimal, sapi berapa minimal, dan onta berapa minimal usianya insyaallah. Nah, ini hadis berikutnya Ummu Salamah, dalil atau masalah yang berkaitan dengan masalah yang pertama tadi. Masih ingat masalah pertama tadi apa? Apa? Tentang dilarangnya orang yang berkurban memotong kuku. Nah, ini dia hadisnya Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Ummu Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu dhibhun yazbahu fa idza ahalla hilalu dzilhijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudahi. Siapa yang memiliki hewan kurban untuk disembelih, dan apabila telah masuk bulan Zulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi, tidak boleh diambil sedikit pun dari rambutnya, wala min azfarihi, maupun dari kukunya, syai'a, sedikit pun, hatta yudahi, sampai dia apa? Selesai menyembelih. Ini mazhab mayoritas ulama yang berpendapat bahwa tidak boleh bagi orang yang mau berkurban melakukan hal tersebut. Tidak boleh potong kuku, tidak boleh cukur rambut. Nanti insyaallah akan kita bahas sedikit rinciannya. Dan hadis yang terakhir atau sebelum terakhir berkaitan dengan binatang yang tidak boleh atau tidak sah dijadikan hewan kurban. An Ubaid bin Fayruzi qala sa'altu Barra bin Azib radhiyallahu anhu qultu haddatsani ma naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsni ma naha anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam minal adhahi. Tolong beritahu saya binatang yang dilarang untuk dikurbankan, ya, yang dilarang oleh Rasulullah untuk dikurbankan, au ma yukrah, atau yang dimakruhkan. Faqala qama fina Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata Rasul pernah berdiri di hadapan kami. Faqala arba' la tujzi, 4 jenis binatang yang tidak sah jadi binatang kurban. Al-aura al-bayyin auruha. Al-aura apa artinya aura? Picok, buta sebelah matanya, sebelahnya saja yang bisa melihat. Al-wal maridul bayyin maraduha. Yang kedua, yang sakit yang jelas sakitnya.
binatang sakit yang jelas sakitnya. Wal arja'ul bayyin dhil'uha. Arja itu pincang, tidak bisa jalan, yang jelas pincangnya. Wal kasirul lati la tunqi. Kasir la tunqi itu artinya ya kurus sekali, tidak ada sumsumnya. Qultu inni aqra an yakuna fi sinni naqs. Dan saya berkata, sungguhnya saya memakruhkan atau saya membenci, ini bukan yang tidak saya, yang makruh. An yakuna fi sinni naqs, ya, giginya ompong. Wa fil udhuni naqs, telinganya misalnya putus sebelah. Wa fil qarni naqs, tanduknya patah sebelah misalnya. Wa qala ma karihta fada'hu wa la tuharrimhu ala ahad. Apa yang kamu makruhkan atau apa yang kamu benci maka tinggalkan, jangan kamu lakukan, tapi jangan haramkan kepada orang lain. Ini manhaj ya Nabi. Nabi itu kalau dia tidak suka sesuatu, tidak serta-merta beliau mengharamkan. Contohnya apa? Contohnya ketika beliau satu meja makan dengan Khalid bin Walid, hidangan pada saat itu adalah apa? Ad-dhab. Ad-dhab itu biawak padang pasir. Nabi itu tidak suka, agak jijik beliau lihatnya. Tapi Khalid suka. Bukan soal Khalid ya. Khalid siapa? Khalid bin Walid. Siapa beliau? Panglima perangnya Rasulullah yang tidak pernah kalah, yang gelarnya adalah Saifullah, pedangnya Allah, tidak pernah kalah di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Sampai-sampai Umar bin Khattab memecat beliau gara-gara itu. Kenapa bisa? Supaya hati manusia tidak bertawakal kepada Khalid. Khalid apa Khalid? Khalid bin Walid. Siapa nama kakeknya? Udah ditahu? Baik. Jadi beliau ini pernah makan satu meja makan di hadapan Nabi, dan dengan lahapnya dia makan. Lalu dia lihat Nabi tidak makan. Ya Rasulullah, aharamun hi? Apakah ini haram? Dia bilang, Nabi, la ghairu annani la ajiduhu fi qaumi. Saya tidak mendapatkannya di kaumku. Dan itu manhaj Nabi. Beliau tidak mengharamkan walaupun apa? Beliau tidak menyukainya. Itu harus dibedakan ya antara dua hal itu. Kadang ada orang tidak suka langsung haram. Tidak bisa begitu ya. Yang terakhir, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan harta namun dia tidak berkurban, maka dia tidak boleh mendekati tempat sholat kami. Ini juga silang pendapat di kalangan ulama kita. Hukum berkurban, apakah wajib atau sunnah muakkadah? Baik, kita bahas fikihnya. Ana kumpulkan dari beberapa maraji', dari beberapa referensi tentang fikih kurban ini, dan ini adalah hadis-hadis yang seputar hadis inilah berputar ini masalah fikihnya. Baik, masalah yang pertama. Perintah Allah untuk berkurban dalam Al-Quran. Siapa yang tahu? Semua antum tahu sebenarnya, tapi di mana ayatnya? Fasholli li rabbika wanhar. Allah menggandengkan antara perintah kurban dengan perintah salat. Ini menunjukkan pentingnya ini kurban. Saking pentingnya, tidak mungkin kalau tidak penting itu kurban, Allah gandengkan dia dengan perintah yang sangat penting, itu perintah salat. Fasholli, salatlah kamu, li rabbika, karena Rabbu, wanhar li rabbik, yakni kurbanlah atau menyembelihlah karena Tuhanmu juga. Jadi digandengkan antara dua ibadah besar. Dan memang tidak ada ibadah yang lebih Allah cintai pada hari itu melebihi apa? Berkurban, menumpahkan darah pada saat hari raya kurban tersebut. Itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah pada hari itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, coba gunakan pikiran antum dari nas yang ada ini. Asal dari perintah hukumnya apa? Wajib. Kecuali ada dalil yang memalingkannya dari wajib menjadi
sunnah, dalil sharif namanya. Nah, timbul pertanyaan, apa hukum berkurban bagi yang mampu? Kalau yang tidak mampu tidak usah dibahas, itu jelas, orang tidak mampu tidak diwajibkan. Yang mampu ini wajib apa sunnah muakkadah? Wajib. Wajib. Karena hukum asal perintah adalah wajib. Inilah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ini pendapat juga Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan pendapat yang menyatakan wajib tampak lebih kuat dari pendapat yang mengatakan tidak wajib. Akan tetapi hal itu hanya diwajibkan bagi yang mampu. Itu beliau sebutkan dalam kitabnya Syarhul Mumti', ya. Jadi beliau lebih condong kepada yang mewajibkan. Di antara imam-imam terdahulu yang mewajibkan seperti gurunya Imam Malik. Siapa gurunya Imam Malik? Imam Rabi'ah. Kemudian Imam Al-Auza'i, imamnya negeri Syam. Kemudian Imam Abu Hanifah, imam salah satu dari imam mazhab yang 4. Kemudian salah satu riwayatnya Imam Ahmad, walaupun di riwayat yang lain belum mengatakannya sunnah. Kemudian Imam Laits bin Sa'ad, yang Imam Syafi'i mengatakan tentangnya dia lebih faqih daripada Imam Malik, karena dua-duanya gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Laits bin Sa'ad dari Mesir juga gurunya Imam Syafi'i. Dan sebagian pengikutnya Imam Malik juga mengatakan wajib. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa fansnya Syekhul Islam di sini? Siapa itu Syekhul Islam? Siapa namanya? Siapa kunyahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Kunyahnya tidak ada yang tahu. Berarti tidak ada fansnya di sini, ya. Antum penuntut sunnah itu tidak akan lepas dari perkataan Syekhul Islam, karena beliau masya Allah, ya. Tapi tidak apa-apa, antum masih pemula. Jadi dengan diberi jalan kepada antum bahwasanya jangan sampai kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terluput dari antum. Ini referensi-referensi utama orang-orang yang belajar sunnah, terutama masalah akidah. Baik. Di antara dalil mereka itu tadi bahwasanya hadis yang terakhir yang kita bacakan tadi, barang siapa yang memiliki kelapangan harta lalu dia tidak berkurban, maka dia tidak boleh mendekati masjid kami. Kalau seandainya cuma sunnah, apakah sampai ada ancaman seperti itu? Tidak perlu ada ancaman seperti itu. Ditambah lagi perintah dalam Al-Quran juga tadi menunjukkan Allah menggandengkannya dengan sholat, perintah sholat, fasolli. Sholat wajib apa sunnah? Masa iya sunnah dengan wajib digandengkan? Sunnah dengan sunnah, wajib dengan wajib. Nah, ini logika berpikirnya yang mengatakan apa? Wajib. Jadi kalau antum ingin selamat, kalau antum memiliki kelapangan harta, maka berkurbanlah. Dan jangan khawatir, insya Allah Allah akan mengganti harta yang antum keluarkan untuk berkurban itu, bahkan dengan ganti yang lebih baik. Tapi mayoritas ulama, di antara banyak sekali ustaz-ustaz kita juga yang menguatkan pendapat ini, hukumnya sunnah muakkadah, dan ini memang pendapat mayoritas. Ini pendapatnya Imam Malik, ya, yang mu'tamad istilahnya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hazm, dan yang lain-lainnya. Ini pendapat hampir, ya, kebanyakan oleh ulama, istilahnya mayoritas. Mereka berdalilkan dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sesungguhnya aku sedang tidak berkurban, padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Itu kulakukan agar kulakukan karena aku khawatir kalau tetanggaku mengira berkurban itu adalah wajib bagiku. Ini Abu Mas'ud ini adalah seorang sahabat yang tentu dia melakukan ini, berpendapat ini, dia memiliki sandaran sanad kepada Nabi. Tidak mungkin dia beristihad sendiri masalah hukum seperti ini, sehingga dia dalam keadaan lapar sengaja tidak berkorban supaya orang mengira bahwa berkorban itu tidak wajib. Sebab tidak mungkin sahabat meninggalkan yang wajib. Sahabat ini bukan yang orang sembarangan, tapi mereka ingin mengajarkan kepada orang lain bahwasanya tidak apa-apa sesekali ditinggalkan, karena menunjukkan hal itu tidaklah wajib, sebagai pendidikan saja.
Begitu juga yang dikatakan oleh Abu Sarihah, aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka tidak berkurban. Ibnu Hazm berkata tidak ada riwayat yang sahih dari seorang sahabat pun yang menyatakan bahwa kurban itu adalah wajib. Jadi tidak ada dinukil kesepakatan atau perkataan sahabat satu orang pun yang mengatakan kurban hukumnya wajib. Jadi menunjukkan bahwa menurut yang berpendapat ini kurban itu bukanlah ibadah yang wajib. Ini dalil-dalil pokok mereka, ya, dalil-dalil pokok mereka. Maka kita memberikan jalan keluar terhadap silang pendapat, perselisihan pendapat dan pendapat ini. Maka jalan keluarnya apa? Bagi yang mampu selainnya dia berkurban. Jangan mengatakan ada ulama yang mengatakan sunnah muakkadah tidak wajib, tidak apa-apa berarti. Nah, itu salah kita dalam memahami. Dari awal saja sudah salah, keliru dalam memahami hukum. Cara memandang hukum yang benar itu adalah memandang wajib dan sunnah itu dengan pandangan perintah. Itu yang benar, bukan memandang boleh atau tidak apa-apa. Maksudnya begini, kalau kita memandang wajib dan sunnah itu sama-sama perintah, kita akan mengatakan wajib adalah perintah, sunnah juga perintah. Kalau orang beriman dia perintah sami'na wa ata'na, dia tidak bilang muakkadakah, wajibkah, ya penting perintah. Itu cara yang benar dalam memandang perintah, bukan sebagian orang-orang awam yang mengatakan oh kalau sunnah tidak apa-apa jadi tinggalkan, kalau makruh tidak apa-apa jadi kerjakan. Itu cara berpandangnya orang awam. Antum orang awam apa bukan? Antum mau dibilang orang awam? Antum penuntut ilmu kan? Harus berbeda dengan orang awam. Orang awam kenapa merokok ki? Makruh hukumnya. Berarti kalau makruh boleh jadi dikerjakan. Padahal kalau makruh itu artinya apa? Dibenci. Makruh itu dengan haram bedanya apa? Cuma masalah hukuman ji. Haram ada ancaman azabnya, siksaannya, iqobnya. Kalau makruh memang tidak ada tapi dibenci, tidak ada hukumannya, siksanya memang tapi dilarang memang. Nah, kalau orang beriman dilarang apa dia? Berhenti apa dia kerjakan? Dikerjakan apa berhenti dia? Berhenti. Nah, begitu cara yang benar dalam memandangi perintah-perintah seperti ini. Jadi itu jalan keluar ya. Jadi kalau penuntut ilmu itu dia tidak lihat oh ini sunnah muakkadah, oh ini wajib. Lihat ini perintah apa bukan. Nah, kalau perintah kerjakan sekuat tenaganya. Kemudian yang berikutnya adalah hewan yang boleh dikurbankan. Tidak semua hewan boleh dikurbankan walaupun dia halal dimakan. Ayam boleh dimakan tapi tidak sah jadi hewan kurban. Kuda halal dimakan, halal atau tidak? Kuda halal tapi tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang boleh dijadikan kurban hanya bahimatul an'am, binatang ternak. Binatang ternak yang dimaksud itu yang dinas langsung oleh Al-Quran, yaitu onta, sapi dan yang sejenisnya seperti kerbau, kemudian kambing atau domba. Masih ada? Sudah, itu aja. Dan yang selain itu boleh apa tidak? Tidak boleh ya. Dan ini adalah ijma'nya atau kesepakatannya seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi jangan bilang lagi ada oh tidak apa-apa ji, orang sekarang zaman sudah maju, tidak apa-apa ji orang berkurban dengan yang lain misalnya. Itu nyeleneh namanya itu. Ya, nyeleneh itu artinya ngawur ya, tidak boleh ijma itu dilanggar walaupun berbeda zaman. Baik, dalilnya tentang kesepakatan ulama ini bahwa yang boleh bahimatul an'am, coba dilihat surat Al-Hajj ayat 34. Jadi setiap umat itu Allah beri tuntunan kurbannya ya, yang intinya dari hewan-hewan ternak dan disebutkan hewan-hewan ternaknya bahimatul an'am. Baik, bahkan kita katakan andai kata ada orang yang berkurban dengan jenis hewan yang lebih mahal misalnya seperti kuda, dia lebih mahal daripada kambing harganya ya, atau 1000 ekor ayam jelas lebih mahal daripada seekor kambing harganya misalnya, itu tetap apa? Tetap tidak sah
tetap tidak sah. Dan ini dijelaskan oleh Syekh kita juga, Syekh Shalih Al Utsaimin, dalam kitab beliau, dalam kitab fikih Syarhul Mumti'. Jadi ini binatang yang boleh atau tidak dikurbankan. Mau azan orang atau belum? Belum ya? 5 menit. Kemudian masalah fikih yang berikutnya adalah seekor kambing berlaku untuk satu keluarga. Ini juga banyak yang kadang kurang memahami. Kalau tidak ada nas, maka kita katakan apa yang dipahami oleh yang tersebar di masyarakat kita. Kadang itu dalam satu keluarga itu ganti-gantian mereka kurban. Tahun ini mamanya, besoknya lagi bapaknya, besoknya lagi istrinya, besok lagi suaminya, anaknya, kayak seperti itu. Seolah-olah itu per individu. Nah, ini perlu kita pahami hadis ini. Betapa pentingnya kita memahami hadis agar kita tidak keliru dalam memahami. Makanya seekor kambing itu cukup untuk satu keluarga. Pahalanya mencakup ya satu keluarga, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ini berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kana fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yasbah syatan li nafsihi an nafsi an ahli baitihi. Jadi seorang di zaman Nabi itu cukup menyembelih seekor kambing saja untuk dirinya dan keluarganya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan sanadnya sahih. Oleh karena itu tidak perlu kita mengkhususkan kurban untuk salah satu anggota tertentu ya. Misalnya satu untuk si A, untuk anak si A, kambing 2 untuk anak si B, kambing 3 untuk si C dan seterusnya ya. Ini tidak perlu ya. Ya, kemurahan Allah itu sangat luas dan tidak perlu dibatasi. Ini landasan hukumnya bahwa satu kambing cukup satu keluarga. Jelas apa tidak jelas? Bahkan Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyembelih ya kambing kurban ya, menyembelih kurban, berkurban beliau untuk dirinya dan umatnya, untuk dirinya dan umatnya yang tidak mampu berkurban. Jadi maksudnya di sini bahwa ya dalam keluarga yang berkurban itu adalah kepala keluarga, cukup ya, dan itu mewakili kurban istrinya dan anak-anaknya. Tentu kita kalau berbicara minimal ya, kalau mau lebih dari itu boleh apa tidak? Boleh saja. Dia mau nyembeli seekor sapi untuk satu keluarganya, bagus, itu lebih bagus lagi, kan itu kurban itu sama dengan sedekah, semakin banyak semakin bagus ya, banyak dan ikhlas. Mana lebih bagus? Banyak tapi tidak ikhlas atau sedikit tapi ikhlas? Banyak tapi ikhlas bagus. Betul tidak? Antum jangan pilih yang sedikit tapi ikhlas. Begitu juga kurban. Kurban itu jangan bisa jika satu kambing satu keluarga, kambing model padahal dia mampu sapi misalnya. Ya sudah, sapi itu lebih bagus. Sapi yang paling gemuk itu lebih bagus. Jangan gara-gara hadis ini antum kata Ustadz cukup di satu kambing satu keluarga, jadi tidak perlu jianu walaupun dia orang kaya sekali misalnya. Itu salah dalam memahami nas. Baik, ini nampaknya selawat agak mengganggu kita. Mau azan, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, ini pembahasan unik ya dan agak cukup rinci. Insya Allah akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Karena berapa pekan lagi kita Idul Adha? 3 ya, kurang lebih 3 ya. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya berkaitan dengan kurban dan selain kurban. Tidak ada madu, tidak ada pertanyaan. Ya, silakan. Gimana? Caranya